Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bu. Islam Kristen, Bu. Kristen. Oh, open cam dulu lah, silahkan. Saya lagi udah baring ini, udah mau tidur. Kenapa nggak tidur aja, Bu? Besok naik ke tempat saya padahal. Enggak, tadi lucu aja dengar bincang-bincangnya Yusuf dengan yang lain-lain. Kayak pengen ikut nimbrung aja. Ikut nimbrung. Kira-kira ada yang Anda mau pertanyakan, Bu, sama saya? Enggak, malah saya mau malah balik nanya kamu kok kenapa judulnya Salib Rancangan Bingung. Kamu bingung? Iya. Salib rancangan bingung. Di kitab Anda ya ada kata Edis TV dari salib itu rancangan iblis gitu. Oke. Terus ada dari pendeta Bom. Pendeta itu mengatakan salib dari rancangan Tuhan. Ya. Oke. Terus ada dari pendebat Kristen ya, si Robert tuh yang orang Kupang tuh. Salib itu rancangan manusia. Jadi mana yang betul? Kalau menurut kamu kan orang berpendidikan yang tahu banget gitu tentang Iya, agama. kalau menurut saya nggak mau. Saya memakai Yohanes 13 nomor 2 aja. Salib itu rancangan iblis. Iya, emang iya. Betul Benar kan? dong. Berarti kamu kan sependapat dengan Edis kan? Iya, rancangan iblis. Ya udah. Terus? Kenapa kamu bingung lagi? Rancangan bingung. Karena ada yang mengatakan rancangan Tuhan. Oke, gini aja. Aku menanggapi masalah itu. Kamu bingung karena Bom bilang begini, si Anu bilang begini. Jadi aku berpendapat begini. Sebenarnya orang-orang yang mampu untuk menjawab itu adalah orang-orang berhikmat. Ya. Orang-orang berhikmat itu adalah orang-orang termasuk orang-orang pilihan gitu, yang bukan orang-orang asal-asalan. Ya, orang berhikmat itu. Jadi mungkin ya Bom manusia biasa. Edis juga manusia biasa. Semua kamu juga manusia biasa. Cuman ketika Tuhan memberikan seseorang itu hikmat, disitulah Tuhan pakai dia untuk bisa menjelaskan itu. Jadi kalau kamu bikin itu sekarang topiknya di situ salib rancangan bingung. Kamu itu menjatuhkan harga diri kamu. Padahal sebenarnya kamu itu orang intelek loh. Orang pintar kamu. Sebenarnya kamu itu berhikmat. Cuman karena berarti kamu udah jadi nggak orang berhikmat lagi, berarti botol dong kamu jadinya karena judulmu ini. Masa kamu jadi bingung? Kenapa harus bingung? Jadi satu lagi ya Yusuf ya, saya melihat setiap room kalian itu, roomnya Nora, roomnya si Turuk, si Anipar ya, room tidak bermanfaat yang nggak ada mutunya gitu. Dalam arti begini. Kalian itu selalu memaksakan diri dengan akal pikiran kalian untuk menjelaskan ketuhanan Yesus. Kalian nggak tahu bahwa Yesus itu tidak bisa dipikirkan melalui akal pikiran manusia. Sampai gila pun kalian nggak akan dapat karena kalian tidak berhikmat. Nggak akan ngerti kalian itu. Jadi itu aja, jangan kalian paksakan akal pikiran kalian. Saya tanggapi boleh, Bu? Itu. Baik. Bu, kalau kagak masuk akal ngapain diimani, Bu? Ya. Itu satu dulu, ya. Kalau Yesus itu kagak masuk akal ya, ngapain diimani? Buat apa akal Anda? Ya, itu dulu ya. Saya kan tidak bilang. Bentar Bu. Tadi saya dengar
Tadi saya dengarkan Anda. Ya, tolong dengarkan juga tanggapan saya. Tadi saya mendengarkan Anda gitu. Oke? Bu, sabar dulu. Ya, dengarkan tanggapan saya dulu. Ya, tadi saya mendengarkan tanggapan Anda. Tadi Anda kan berbicara panjang lebar, saya dengarkan gitu. Jadi tolong dulu Anda dengarkan saya dulu ya. Dengarkan saya dulu ya. Pertama gini, ya, jangan tantrum Bu, ya. Gini. Itu mic-nya saya mute dulu ya, mic Ibu. Jadi gini Bu, ya. Anda jangan tantrum. Ya, kalau kata Anda tidak masuk akal itu Yesus, ya, maka ngapain diimani? Ya, langsung kejang saja gitu, langsung panik gitu. Buat apa akal Anda gitu? Kalau Yesus itu nggak masuk akal. Dijawab kayak gitu teman-teman, langsung kejang-kejang ibunya. Tuh lihat, gak berhenti dia ngomong kan. Ini teman-teman, mungkin ada PT lagi kayak kemarin tuh, diganti dengan suara Donald Bebek gitu ya. Gak mau berhenti dia ngomong, tuh. Tahu itu harus. Kan baru sadar dia dibuka mic-nya. Makanya dengarkan dulu gitu ya, dengarkan dulu jawabannya, dengarkan dulu. Coba dengarkan dulu jawabannya ya. Tenang dulu ya, tenang dulu. Dengarkan dulu jawaban saya, jangan ngomong terus gitu. Oke? Bisa? Nggak sadar lagi tuh di mute mic-nya ya. Kemasukan apa entah dah. Ya lanjutlah, kalau mulutmu lebar, lebih lebar mulutmu dariku. Makanya makanya dengarkan jawaban orang. Tadi saya dengarkan Anda panjang-panjang, saya dengarkan gitu ya. Dengarkan tanggapan saya gitu. Itu namanya menghargai, pakai adab gitu ya. Pakai adab gitu. Makanya pertama gini tanggapan saya ya. Tanggapan saya, kalaunya tidak masuk akal, ngapain diimani? Karena apa? Aduh Tuhan, karena Tuhan memberi kita itu akal sehat Bu. Sabar. Dengarkan dulu. Aduh, kejang lagi. Apa teman-teman? Iya, heran saya. Ini maknya Edis kayak ini ya. Bu, kebanyakan makan pepaci Bu, Mana ada aku bilang Yesus tidak masuk Iya, akal. kebanyakan makan pepaci. Waluh jua pian tuh. Tidak bisa kau jangkau. Kebanyakan makan pepaci, kagak mau gitu dengerin jawaban saya ya. Udah turun dulu ya Bu ya. Kebanyakan makan pepaci. Heran saya, kebanyakan makan pepaci. Nggak bisa diskusi rupanya. Tadi dari awalnya saya teman-teman dengerin dia kan kayak gitu. Nggak ada saya bantah gitu. Sudah kata saya. Setelah saya jawab baru beberapa patah kata gitu, langsung tantrum. Kayak gimana? Aduh. Tuh nanti ada lagi tuh PT-nya tuh ya. PT-nya pakai Donald Bebek pula. Kayak PT saya yang kemarin tuh. Lihat PT saya tuh ada ngomong-ngomong. Bikin bang ya, pakai Donald Bebek tuh lagi bagus tuh. Aduh. Kebanyakan makan pepaci ya kayak itu. Kenapa bang? Bang, gue mau diundang bang. Kenapa lagi bang? Diundang gue. Diundang apa? Itu sama Ustadz Mahyudin. Oh iya, sama beliau. Gue diundang lagi. Udah ambil kontak tadi. Mana beliau? Disuruh lah.
Disuruh beliau, coba kontak beliau dulu. Saya nggak punya kontaknya. Kenapa emang? Enggak, gua tadi yang mau masuk Islam. Iya, mana bapaknya? Pak kadesnya mana? Tadi dia disuruh diambil kontak gua. Besok baru dia telepon. Oh, besok baru dia telepon. Ya udah ditunggu dulu. Enggak, gua mau kasih kabarin sama Ustadz sih. Saya udah follow Anda juga nih. Tapi nggak apa-apa nih ya. Hah? Nggak apa-apa kalau gua masuk Islam itu ya. Oh, aman, gak apa-apa bang. Apalagi kades Anda yang ini yang jamin gitu. Itu Man. benar itu ya. Pak Mahyudin ya. Oke bang ya. Oke, Soalnya ya. Tapi ini gue punya istri nih. Biar agama. Gini aja bang, nanti bicarakan sama kadesnya ya. Makanya gue Ya. masuk Islam. Oke siap bang. Iya, bicarakan sama kadesnya. Terus nanti kalau kadesnya bingung, tanya saya di WhatsApp ya. Oke? Ini tunggu ntar bang. Apa? Gimana? Tiap abang live itu gue nonton terus. Iya, abang, saya live. Anda nonton terus. Kira-kira apa yang Anda pikirkan gitu? Mau minta pemasukan gitu. Soalnya Masukan apa? Ya silakan apa? perdanamkan Islamnya gitu. Iya, memperdalam Islam. Gini bang, ya kita masuk agama Islam itu ya, masuk agama Islam itu seperti lahir yang baru gitu. Maksudnya apa? Waktu kita dilahirkan ibu kita nggak kenal keluarga kita nggak tahu harta kita, kan kayak gitu. Artinya direset ulang gitu bang. Ya kayak gitu. Jadi kalau untuk masalah Anda, keluarga Anda ya bisa diselesaikan nanti sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit. Nah, jadi dalilnya untuk masuk agama Islam pun ada. Terus disuruh bertobat itu ada juga bang. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah tuh, hai orang-orang beriman, kata Allah, bertobatlah dengan sebenar-benarnya tobat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu di masa yang lalu, menutup kesalahanmu yang di masa lalu, dan memberikan kamu jannahnya, surganya. Amin ya rabbal alamin gitu. Jadi untuk masalah keluarga bang, untuk masalah istri ya nanti sedikit demi sedikit gitu ya, bicarakan sama kadesnya. Ya, istrinya gimana? Udah tidur. Ini bang ada mau gua tanyain. Itu kalau ikatul maut apa ya artinya itu? Apa? Ikatul maut. Ikatul maut. Ikatul maut gitu. Apa itu ikatul maut? Sakaratul maut kali. Kayaknya itu dia. Sakaratul maut itu ditariknya ruh kita dari jasad. Abang pasti merasakan, saya pun juga. Saya ini tinggal nunggu aja ini ya. Nunggu aja, nggak tahu tahun berapa nanti. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Gitu bang, menjelang ajal, sakaratul maut namanya. Enggak, itu gue cari yang apa itu? Yang bahasa Arabnya itu yang ikatul maut itu. Ya maksudnya itu sakaratul maut, cuma yang ngajinya gitu. Oh, Iqra itu nanti dibimbing, Anda dibimbing oleh kades Anda itu nanti sedikit demi sedikit bang. Gitu ya. Nanti akan diberikan pendidikan Islam kepada Anda gitu, gak apa-apa. Sakaratul maut itu apa ya? Yang langsung mati. Iya, sakaratul maut.
Sakaratul maut itu adalah proses saat ditariknya ruh dari jasad kita, mau mati gitu, mau meninggal. Seperti Nabi Muhammad tuh ditarik sama Israel. Gimana? Itu gua kan nonton alur ceritanya Nabi Muhammad tuh ditarik ruhnya sama Iya, ditarik malaikat ruhnya itu. malaikat Israel gitu. Gitu bang, itu namanya sakaratul maut. Sakit. Ya itu tergantung amalan kita bang, ya tergantung amalan kita. Apakah kita orang yang baik? Ya kalau yang baik insya Allah nggak sakit gitu. Tapi kalau kita penjahat, waduh ngeri. Apalagi kafir, ngeri gitu. Aduh. Ini kan banyak tuh yang kayak sesuai agama kita masing-masing itu banyak tuh. Terus kenapa lebih percaya agama-agama lain daripada Islam? Maksudnya gimana bang? Itu macam Kristen tuh, macam saya kayak ini tuh Kristen. Kenapa lebih percaya Kristen daripada Islam? Bang, ya andaikan nih perhatikan ya bang, pakai bahasa Indonesia nih. Saya udah sering ucapkan ya bang ya, saya ini dilahirkan Islam, oke? Dari kecil saya dilahirkan Islam. Memang orang tua saya menyekolahkan saya di pendidikan Islam gitu, oke? Nah setelah besar saya belajar perbandingan agama. Belajar ada Hindu yang saya pelajari, terus juga ada Kristen dan Katolik. Lalu kenapa saya masih Islam? Karena bang ya, tidak ada yang benar selain agama Islam. Andaikan gini bang ya, andaikan ada yang benar selain agama Islam, maka saya lebih duluan murtad ya, lebih duluan keluar agama Islam daripada yang 10.000 menonton ini. Kalau ada yang benar di luar agama Islam, maka saya yang duluan yang keluar dari Islam. Tapi faktanya apa? Saya masih Islam hari ini bang. Artinya apa? Islam itu adalah agama yang benar, yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ini dari komen-komen nanti kan gua ada baca tadi. Mualaf tuh sama cerdas. Nih, gua kan belum mualaf nih, tapi gua baru belajar ini yang. Ini gua mau tanya Ustadz nih. Artinya zalikal kitabul la raiba fi hudalil mustaqim itu apa tuh? Abang mau diajari sedikit oleh guru abang tadi ya, yang ustadz pembimbing itu ya. Udah tadi. Oh ya. Abang nanti Itu syahadatnya itu, sama kades yang tadi ya nanti. Syahadatnya udah tahu nih, udah hafal nih dari dulu. Iya, maksudnya abang mau ucapkan syahadat itu nanti sama kades itu nanti. Itu tadi yang ayat gua tadi baca itu udah dari dulu gua hafalin tuh. Iya, bentar bang, saya mau tanya ya, abang nanti mengucapkan kalimat syahadat masuk Islamnya sama kades tadi, Pak Mahyudin tadi. Ya halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gimana pak? Ya ini anak bingung. Saya sudah hubungi dia tadi bang. Jadi maksud saya nanti besok saya telepon. Saya kan jauh daerah ini bang. Dia Luwuk, bagian Luwuk sana. Saya daerah Parigi Motong, sekitar 500 kilo. Jadi maksud saya besok telepon beliau. Andai pun dia tiada pekerjaan, saya ajak ke sini. Suami istri, saya kasih pekerjaan, terus saya bimbing dia.
Makanya Nah, tadi saya sudah DM tadi, sudah minta WA-nya. Besok saya telepon Adinda. Jadi Dek boleh rekam nih Dek. Besok saya telepon. Cuman tadi keluhannya kamu takut sama bapakmu. Makanya besok mau ke gereja karena masih takut sama orang tua. Jadi insya Allah besok Adinda saya telepon. Saya arahkan seperti apa. Kalau mau ke sini ke daerahku sini Parigi Mautong, nanti saya biayain sekaligus saya kasih kegiatan pekerjaan. Makanya tadi adik saya tanya biasa kerja sawah, biasa kerja kebun, biasa ya udah besok saya telepon ya. Cuman saya bilang sering-seringlah nonton live-nya Pak Yusuf, Bang Yusuf, biar kamu bertambah ilmumu ya. Gitu. Jadi besok aja saya telepon dia, Bang. mm, Gitu. Kami jauhan, Bang, sekitar 400 kiloan ya kalau nggak salah. Daerah Lubuk sana. oh, Gitu. 6 jam lebih berarti ya jaraknya. Ya, sekitar itu. Makanya saya bilang besok aja saya telepon. Mm-mm. Kalau nggak ada data, saya kirimin data. Seperti apa kan? Saya mau ambil dulu sampelnya seperti apakah serius atau gimana. Kalaupun nggak ada kegiatannya di sana, sudah saya ajak ke sini aja. Gitu. Nggak Mau apa-apa saya bang. lebih- Ya, Bang, abang siapa namanya ini? Kipli. Kipli. ya Kifli. Itu Kipli. seperti saya DM tadi Kifli, sudah saya kasih nomor WA kan. Besok saya telepon Adinda ya. Mm-mm. Gitu. Jadi sering-seringlah nonton sama Bang Yusuf punya live biar bertambah ilmu. Lagian saya juga bukan ustadz gitu. Gitu. Oke, Bang Kifli. Ya, Hubungi beliau untuk masalah keamanan. Gak usah takut bang. Jangan pernah takut jika kamu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menolong kamu. Intan surullah gitu ya. Gitu. Sabar dan kamu jangan takut gitu. Aman. Bawa Kifli ajak tadi ajak anak berapa anak? istrinya gitu. Kegiatan Ya. ada kata Pak Kades di situ. Jangan takut Ya, kehilangan makanya. apapun. Makanya tadi Kifli saya tanya berapa anak? 1. Kayaknya takut sama istri tadi ya dengan orang tua ya. Sudah besok kita komunikasi lewat WA, Mm-mm. telepon. Saya carikan solusi. Kalau mau ke sini nanti sekaligus saya kasih pekerjaan juga kegiatan toh. Mm-mm. Tuh. Bang Zuma Makassar dia jauh. Jauh ya. Ini Sulawesi Tengah ini. Ya. Jadi gitu Kifli, tahu ini anak kosong nih anak ini mau sekali belajar. Nah, Iya. cuma belum bisa jam segini sudah susah saya nelpon nanti besok saja belak-belakan sama beliau, Ustaz. Mm-mm. Gitu. Gimana Bang Kifli? Ya, ditunggu besok ya. Yap. Kalau masalah Islam apa yang Anda mau tanyakan tadi? Tuan Farid. Pengen memperdalam. Oh, ingin memperdalam. Boleh nanti bertanya. Nanti saya akan ini ya WhatsApp gitu. WhatsApp akan saya sematkan nanti di live streaming ini gitu. Ya. Anda bisa Nanti hubungi kasih saya nomornya juga. Pak Ustadz juga. Ya, sama Pak Mahyudin juga ada. Kayaknya beliau ada nomor saya. Ya, Gitu. ada. Karena udah berteman saya. Betul. Punya Pak Ustadz. Gitu. Ya. Ya, nanti sharing ya. Oke, Kalau oke, mau Kifli. tanya apapun silahkan gitu. Video call boleh, oke? Ya. Itu. Oke Kifli, kita sama-sama turun dulu ya Kifli ya. Ya, Karena turun banyak dulu ya. konten mau naik lagi. oke. Itu. Oke, makasih Bang. Makasih Pak Kades ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu wabarakatuh. ada aku chat Ustadz Yusuf di pesan. Heeh, Aku di ada pesan. aku ada kirim pesan tuh. Di Oh, Ustadz nanti saya buka habis ini DM-nya ya. Yusuf. Ya, nanti aku Oke. kirim nomor aku ya. Ya, boleh. Oke, sip. Oke ya. Makasih ya, Bang. Sama-sama. Jangan takut Bang ya. Bimbing aku ya. Ya, insya Allah akan saya bimbingnya. Insya Allah. Oke. Semoga Allah mudahkan ya. Ya, itulah ya
Tuh lihat kadesnya bagus ya, orang-orang yang bijaksana dalam jabatannya ya, padahal beliau menjabat tuh ya, tapi bagus gitu beliau menjabat. Bagus, Islami beliau menjabat, top lah buat Pak Mahyudin tadi ya. Untuk bimbingan nanti insya Allah ya, dia akan saya bimbing juga melalui WhatsApp. Nanti saya minta sama Pak Mahyudin mungkin disekolahkan di dalam pendidikan Islamnya sampai sambil bekerja gitu ya.